Santri Probolinggo tuntut Fadlizon minta maaf. Penyuap wali kota Pasuruan dituntut 2 tahun penjara. Heboh, wanita makan sabun. Assalamualaikum pemirsa, selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dari Pasuruan dan sekitarnya telah dipersiapkan tim redaksi. Bersama saya Hilatus Solihah, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Banjir menutup jalan raya di Desa Tambarjo, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Menghindari adanya tumpukan kendaraan pada jalan utama jurusan Surabaya-Banyuwangi ini, selanjutnya diminta memutar manfaatkan tol. Sementara itu, hujan semalaman juga membuat wilayah timur Pasuruan banjir. Banjir menutup jalan raya di Desa Tambakrejo, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Menghindari adanya tumpukan kendaraan pada jalan utama jurusan Surabaya-Banyuwangi ini, selanjutnya diminta memutar memanfaatkan tol. Banjir jalur Pantura tersebut terpantau sejak Minggu malam, ketika air sudah memenuhi pemukiman warga Tambakrejo sekitar pukul 11 malam. Berbagai kendaraan sempat menghentikan perjalanan, meski kemudian beberapa di antaranya meninggalkan titik banjir di jalan raya ini. Sejumlah petugas BPBD bersama dengan pihak dari instansi terlihat berjaga. Yang tergenang, makanya lalu lintas saat ini kita tutup sampai air nanti surut, baru kita kembali lalu lintas jalan nasional ini. Hujan mengguyur beberapa wilayah di Kabupaten Pasuruan pada Selasa malam. Akibatnya, wilayah timur Pasuruan banjir dan debit air terus naik hingga Rabu pagi. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 3 kecamatan di wilayah timur Pasuruan tergenang banjir sejak Selasa dini hari. 3 wilayah tersebut yakni Winongan, Grati, dan Rejoso. Banjir yang melanda di wilayah tersebut berasal dari kiriman salah satu sungai di Kecamatan Lumbang. Jajaran BPBD Kabupaten Pasuruan bersama beberapa relawan pun sudah standby di tempat supaya warga dapat segera melapor jika sewaktu-waktu terjadi kejadian yang membahayakan. Sementara itu, banjir yang menggenang di Desa Bandaran Kecamatan Winongan tingginya mencapai 20-30 cm. Lalu di Dusun Kebrukan Desa Kedawung Kulon dan Dusun Krawan Desa Kedawung Wetan, ketinggian air mencapai 40-50 cm. Banjir tertinggi terpantau di Desa Toyaning, Kecamatan Rejoso, yakni mencapai 50-60 cm dan masih terus naik. Sungainya itu kan cetek, asal mau jeru kan banjirnya kan cepet surut. Ya lumayan sih lah cari aku kali ini dikeruk kan. Pinginnya yaitu sungainya itu loh dikeruk biar lancar airnya. Ini ndak suwe surute. Dari Pasuruan, Ahmad Romadoni melaporkan. Warga Desa Ngepoh memblokir jalan penghubung antar daerah. Mereka menanam pohon pisang di tengah jalan rusak agar truk pengangkut batu pecah tak bisa lewat. Warga Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo memblokir jalan penghubung antar daerah. Mereka menanam pohon pisang di tengah jalan rusak agar truk pengangkut batu pecah tak bisa lewat. Dengan penuh semangat, belasan warga Dusun Lajuk mengangkat pohon pisang yang tumbuh di areal persawahan. Pohon itu kemudian digotong ke tengah jalan desa yang rusak. Gedebok pisang ini kemudian ditanam di kubangan lumpur jalan yang menghubungkan kabupaten dengan kota Probolinggo. Ini perkiraan antara yang paling parah ini 1 bulanan. 1 bulanan yang lalu. Mas, ini kenapa rusaknya ini jalannya? Awalnya itu dimulai dari angkutan ini mas. Angkutan apa? Dump truck itu mas. Material mas. Mengangkat material. Biasanya kan lewat kota. Ya. Biar lebih cepat lewat sini gitu loh mas. Minta diperbaiki lah. Sudah lama ini mas ya? Sudah lama ini. Biasanya kalau sudah hujan seperti apa mas kondisinya? Wah, beletok parah mas. Sulit dilintasi ya? Iya. Harapannya buat pemerintah mas? Harapan buat pemerintah diperbenahi supaya lalu lintas jalan-jalan yang rusak ini menjadi
lancar gitu. Dari Probolinggo, Laila Tuansyah melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo menyegel tambang galian di Patalan Wonomerto. Penyegelan diduga lantaran tambang ini tak dilengkapi izin. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Probolinggo menyegel tambang galian C di Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto. Penyegelan diduga lantaran tambang ini tak dilengkapi izin. Petugas menyegel alat berat berupa 2 ekskavator dan 1 buldoser di tambang tersebut. Tak lupa membawa serta kunci alat berat itu. Mereka lantas menutup sementara lokasi pertambangan ini dengan memberi tanda pengamanan Satpol PP di pintu masuk. Bukan hanya itu, pengelola tambang galian C juga dipanggil. Selain memeriksa izin pertambangan, petugas juga menyoroti tingkat kedalaman galian tanah yang dinilai telah melebihi batas. Sementara itu, Camat Wonomerto, Ramiyadi mengungkapkan pada wilayah kekuasaannya ada 4 lokasi tambang galian C. 3 diantaranya disebut sudah mengantongi izin. Namun 1 lokasi lain yang saat ini ditutup sementara oleh petugas belum diketahui status perizinannya. Penutupan sementara tambang liar ini dinilai warga sebagai langkah yang tepat. Pasalnya selama ini aktivitas pertambangan di kawasan Patalan banyak dikeluhkan warga maupun pengguna jalan. Kendaraan pengangkut galian yang melintas merusak jalan warga. Ditambah lagi banyak sekali material tanah yang berjatuhan hingga menutupi sebagian jalan. Warga sekitar pun harus merasakan melewati jalan licin dan rawan tergelincir. Sampai berita ini ditulis, belum ada konfirmasi dari pihak pengelola tambang yang diduga liar itu. Pertama, masalah perizinan, kita dari Satpol, dari pemerintah daerah juga kepingin tahu perizinannya, kelengkapan perizinannya. Kalau perizinannya sudah lengkap, kita tidak akan mempersulit juga. Yang penting itu. Terus yang kedua, tadi ada teguran juga dari Pak Hasan sempat lewat sini. Itu yang saya dengar katanya ada penambangan yang merusak jalan karena jalan turun ini rusak juga. Nah, itu yang diperintahkan ke saya dari pihak Kasatpol tadi. Dari Probolinggo, Laila Tuansyah melaporkan. Pedagang kaki lima Pasar Semampir Kraksan mengamuk lapaknya dibongkar Satpol PP sebab pedagang mengaku sudah membayar retribusi. Pedagang kaki lima PKL Pasar Semampir Kraksan mengamuk lapaknya dibongkar Satpol PP sebab pedagang mengaku sudah membayar retribusi. Menjadi biang kemacetan, puluhan lapak PKL Pasar Semampir ditertibkan oleh petugas gabungan dari Dinas Satpol PP, Disperindak, dan Disub Kabupaten Probolinggo. Lapak berdiri di atas trotoar itu dibongkar paksa oleh petugas. Tak hanya yang di trotoar, lapak di halaman pasar juga dibongkar. Pembongkaran tersebut menuai banyak protes dari kalangan para pedagang, salah satunya Sanu, 71 tahun. Pedagang asal Kelurahan Semampir itu mengamuk saat lapaknya hendak dibongkar oleh Satpol PP. Ia membakar banner sebagai bentuk protes, sehingga petugas yang dibantu anggota Polsek Kraksan menenangkan pria paruh baya ini. PMK Probolinggo sendiri, menurut Kepala Dinas Satpol PP Dwi Joko Nurjayadi, sebenarnya sudah mengalokasikan tempat bagi para pedagang, yakni di Los Pasar Semampir lantai 2. Namun pedagang enggan menempatinya. Mereka lebih suka berjualan di trotoar dan halaman pasar, sehingga sering menimbulkan kemacetan arus lalu lintas di jalan sekitarnya. Sebelum ditertibkan, PKL itu sudah mendapat peringatan dari Pemkab sebanyak 2 kali, namun tak dihiraukan oleh mereka, padahal aktivitas mereka dikeluhkan oleh pengguna jalan. Sudah, jadi ini sudah peringatan yang kedua, menginjak yang ketiga. Jadi kita himbau kepada para pedagang ini, pada SP2 ini untuk memindahkan barangnya sendiri ke lokasi yang disediakan oleh pihak pasar. Jadi hari ini kita membantu mereka, membantu para pedagang ini untuk memindahkan barang dagangannya ke lokasi yang sudah disiapkan oleh pihak pasar, yaitu di lantai 2. Dari Probolinggo, Khairul Effendi melaporkan. 2 orang pemotor asal Sampang, Madura tewas tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu desa Banjarsari. Tak tengok kanan kiri diduga jadi pemicu kedua korban tertabrak kereta. Sementara itu di Lumajang, seorang anak berusia 7 tahun terinjak seekor kuda saat melihat lomba pacuan kuda. Ia pun dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Haryoto hingga dinyatakan meninggal dunia. 2 orang pemotor asal Sampang, Madura tewas tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu Desa Banjarsari, Kabupaten Probolinggo, Selasa 12 Februari 2019. Tak tengok kanan kiri diduga jadi pemicu kedua korban tertabrak kereta.
Dua pemotor yang tewas tersambar kereta api Mutiara Timur merupakan warga Kecamatan Sreseh, Sampang, Madura, masing-masing bernama Usman 41 tahun dan Herman 57 tahun. Berdasarkan informasi, semula keduanya berboncengan mengendarai motor sport Nopol L5612K bergerak dari arah barat menuju timur jalur Pantura Banjarsari Probolinggo. Tiba-tiba keduanya berbelok ke arah utara, tepatnya di depan rumah makan Rahayu. Keduanya tidak menyadari jika ada kereta api Mutiara Timur melintas dengan kecepatan tinggi dari arah barat. Lokasi tempat korban berbelok memang tanpa dilengkapi palang pintu maupun sirine peringatan. Diduga korban tidak menengok kanan kiri saat menyeberang rel. Keduanya langsung tewas di tempat, motor korban juga hancur tak berbentuk. Sedangkan jasad kedua langsung dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Sementara pihak kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Kanan atau kiri, sehingga mereka menemper kereta api yang dari arah barat, kereta api Mutiara Timur. Dari Probolinggo, Laila Tuansyah melaporkan. Seorang anak berusia 7 tahun terinjak seekor kuda saat melihat lomba pacuan kuda. Ia pun dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Haryoto hingga dinyatakan meninggal dunia. Acara pacuan kuda ini digelar di Pantai Wisata Wotgali, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang pada Sabtu 9 Februari 2019 lalu. Namun pada race kelima, salah satu kuda keluar dari lintasan hingga menabrak pagar pembatas penonton yang terbuat dari bambu dan tiang tenda penonton. Naasnya kuda tersebut tepat mengenai seorang anak yang bernama Magda Agil Benzema, asal desa Wotgali, Kecamatan Yosowilangun. Ia dinyatakan tewas setelah sebelumnya dilarikan ke RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Kejadian ini pun membuat pertandingan harus dihentikan oleh petugas. Panitia pun sepakat untuk menghentikan perlombaan tersebut. Dari Lumajang, tim liputan melaporkan. Muhammad Bakir jalani sidang keempatnya dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Jaksa penuntut umum menuntutnya dengan hukuman 2 tahun dan denda 50 juta. M. Bakir jalani sidang keempatnya dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Jaksa penuntut umum JPU menuntutnya dengan hukuman 2 tahun dan denda 50 juta rupiah. JPU pada KPK Amir Nurdianto mengatakan penentuan hukuman tersebut didasarkan pada dakwaan kedua atau biasa dakwaan alternatif sebagaimana tertuang pada pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tipikor. Penentuan hukuman yang diarahkan kepada pihak swasta penyuap Setiono, Wali Kota Pasuruan kali ini selama 2 tahun dan denda 50 juta rupiah subsadar 3 bulan. Disebut Amir, penegakan hukuman itu merupakan hal yang mampu dibuktikan di muka persidangan. Sehingga kalau memang nanti hakim mengabulkan tuntutan, selain terkena hukuman kurungan 2 tahun, Bakir juga diwajibkan membayar denda 50 juta rupiah. Bila tak mampu membayar denda, maka Bakir harus menggantikannya dengan kurungan 3 bulan. Itulah kemudian ia menolak jika penentuan tuntutan kepada Bakir ini dikatakan cukup ringan. Padahal sebelumnya pihaknya menolak permohonan Bakir sebagai justice kolaborator terkait kasus suap pada proyek PLUT di Kota Pasuruan ini. Sekedar diketahui, JPU KPK membacakan tuntutan pada sidang kali ini sekitar 30 menit. Atas tuntutan itu, M. Bakir melalui pengacaranya memastikan bakal melakukan pledoi atau pembelaan. M. Bakir merupakan pihak swasta yang diduga melakukan tindak penyuapan terkait proyek PLUT KUMKM kepada Setiono Wali Kota Pasuruan, Dwi Fitri Nur Cahyo PLT Kepala Dinas PUPR dan Wahyu staf Kelurahan Purutrejo. Yang jelas ada kewenangan JPU memang untuk menuntut ya. Pada prinsipnya kami menghormati tuntutan yang sudah diputuskan oleh JPU yaitu selama 2 tahun ya kan. Dendanya 50 juta, subsidiarnya kalau nggak salah 3 bulan, ya kan. Tapi kami dari tim penasihat hukum masih punya hak untuk melakukan pembelaan terhadap tuntutan JPU maupun analisa hukum yang dilakukan oleh JPU tadi. Dari Sidoarjo, Ahmad Romadoni. Santri di Kabupaten Probolinggo arak-arakan di jalan hingga menutup jalur Pantura Banyuwangi Surabaya. Mereka mendesak Fadlizon meminta maaf secara langsung kepada Kiai Haji Maimun Zubair. Santri di Kabupaten Probolinggo arak-arakan di jalan hingga menutup jalur Pantura Banyuwangi Surabaya. Mereka mendesak Fadlizon meminta maaf secara langsung kepada Kiai Haji Maimun Zubair.
Dengan berjalan kaki, sekitar 1.000 santri di Kabupaten Probolinggo menuju kantor DPRD setempat. Mereka memenuhi jalur Pantura Banyuwangi Surabaya, ruas Desa Sukomulyo, Kecamatan Pajarakan. Tak ayal, aksi kaum sarungan ini memenuhi jalan di depan kantor dewan dan membuat macet jalan. Berbagai poster kecaman kepada Fadlizon dibawa para santri. Mereka menyayangkan adanya puisi yang dinilai menghina ulama senior Kiai Haji Maimun Zubair oleh Wakil Ketua Umum Gerindra itu. Puisi Fadlizon berjudul Doa yang Ditukar disebut telah melukai kaum santri Nahdlatul Ulama. Sesampainya di lokasi, mereka membentangkan berbagai poster. Santri berasal dari berbagai pesantren dan PCGP Ansor Kabupaten Probolinggo dan Keraksaan mengumandangkan sholawat asgil. Dipimpin Ketua PCGP Ansor Kabupaten Probolinggo, Mukhlis. Silih berganti mereka berorasi. Aksi ini merupakan buntut dari puisi yang ditulis politisi Partai Gerindra Fadlizon. Puisi itu dinilai melecehkan ulama karismatik Nahdlatul Ulama. Karena itu kami meminta saudara Fadlizon untuk datang ke Kiai Maimun Zubair secara pribadi. Datang ke Kiai Maimun Zubair. Jadi kami tidak menerima permintaan maaf di media sosial. Etika seorang santri, dia harus datang kepada Kiai, meminta maaf secara personal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dari Probolinggo, Khairul Effendi melaporkan. Beralih informasi jelang pemilihan presiden, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil anjurkan memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin di pemilihan presiden nanti. Menjaga marwah Ahlussunnah wal Jamaah jadi pertimbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil Sidogiri menganjurkan kepada seluruh santri, alumni, serta simpatisan Pondok Pesantren Sidogiri dan umat Islam, khususnya warga Nahdliyin, untuk membentengi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di bumi Nusantara, supaya bersatu memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Sementara itu, Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri serukan pemilihan umum digelar dengan damai penuh sukacita. Selain itu, kepada masyarakat juga diimbau hati-hati soal berita hoax yang berpotensi memecah persatuan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdullah Syirat, selaku Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, mendukung Polri dalam melaksanakan pengamanan Pilpres dan pemilu dengan damai atau tanpa hoak dan isu sara. Warga Suku Tengger Kabupaten Probolinggo prihatin jelang pelaksanaan pemilihan presiden yang dibumbui berita palsu. Mereka pun menggelar doa bersama lintas agama untuk kedamaian pemilu. Warga Suku Tengger Kabupaten Probolinggo prihatin jelang pelaksanaan pemilihan presiden yang dibumbui berita palsu. Mereka pun menggelar doa bersama lintas agama untuk keamanan, ketentraman, dan kedamaian dalam pemilu. Perang hoax di dunia maya menjelang pemilu pada 17 April mendatang berpotensi memecah belah bangsa. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan bagi suku Tengger yang mendiami lereng Gunung Bromo. Padahal, pemilu legislatif dan pilpres menentukan kelanjutan bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari NKRI, sekitar 1.500 warga suku Tengger pun menggelar doa bersama di halaman Hotel Bromo Permai, Sukapura. Mereka berasal dari 3 agama yang dianut oleh keturunan Roro Anteng dan Joko Seger ini, yakni Hindu, Islam, dan Kristen. Mereka dengan khusyuk berdoa sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya. Selain untuk kerukunan antar umat beragama, doa bersama tersebut untuk kemaslahatan kedamaian keamanan dalam pemilu nanti. Anggota Komisi 8 DPR RI, Hasan Aminuddin menuturkan bahwa baru pertama kalinya di daerah Kecamatan Sukapura diadakan doa bersama antar umat beragama. Menurutnya, hubungan yang bagus antar umat beragama akan mempererat tali silaturahmi. Kerukunan umat beragama yang dipraktekkan suku Tengger diharapkan menjadi barometer di Indonesia, di mana kerukunan umat beragama di kawasan wisata Gunung Bromo tersebut sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Kan hari ini
yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan tokoh agama di Kabupaten Probolinggo merupakan sebuah kegiatan yang saya hadiri baru pertama kali dilakukan oleh para tokoh agama secara bersama-sama, malah dilakukan sebuah doa oleh tokoh agamanya masing-masing. Dari Probolinggo, Hufron melaporkan. Lalu pekan ini ada 2 info viral yang menghebohkan netizen. Di Probolinggo, ibu rumah tangga mendadak viral di media sosial lantaran memiliki kebiasaan gemar memakan sabun mandi. Kebiasaan tak lazim ini dilakukan sejak setahun terakhir yang diawali karena mengidam saat kehamilan anak pertama. Barokatul Hosiah alias Khosyik Ashifa, ibu rumah tangga mendadak viral di media sosial lantaran memiliki kebiasaan gemar memakan sabun mandi. Kebiasaan tak lazim ini dilakukannya sejak setahun terakhir yang diawali karena mengidam saat kehamilan anak pertama. Barokatul Hosiah tinggal di Dusun Sumberan, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Jumat siang, rumah ibu rumah tangga beranak satu ini mendadak ramai karena banyak para tetangga berdatangan penasaran dengan aksi tak lazim yang kerap dia lakukan. Bukan wanita abnormal, melainkan ibu rumah tangga biasa yang sehari-harinya hanya bekerja serabutan. Wanita yang kerap dipanggil Khosyik ini menuturkan, awal kebiasaan itu dilakukan dalam setahun terakhir, yakni sejak hamil anak pertamanya bernama Ashifa. Khosyik kerap mengidam harus memakan sabun setiap harinya. Hingga akhirnya kebiasaan itu tetap bertahan, meski sang anak kini telah berumur 13 bulan. Kadang kalau di kamar mandi itu aja. Suka ya. Iya, berbagai macam sabun aja. Rasanya apa? Rasanya ya pahit, tapi ya kalau jika aku suka ya aku dilat-dilatin gitu. Paling suka rasa apa? Aromanya. Baunya itu, tidak tahu semuanya suka. Itu pengaruh nggak terhadap anaknya itu? Alhamdulillah enggak itu. Anak nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Dulu ya ASI, sekarang udah. Sampai sekarang dari pertama nyoba-nyoba gitu sudah berapa tahun? Kan mulai dari hamil itu. Anak umur setahun. Sampai sekarang? Sekarang anaknya umur 1 tahun. Berarti sekitar 2 tahunan. 2 tahunan berarti ya? Mbak, nggak pernah ngeluh sakit apa habis? Alhamdulillah enggak pernah. Kalau awalnya Mbak itu posting kebiasaan itu gimana sih Mbak? Apa motivasinya ketika harus diposting di Instagramnya? Enggak, pertama itu cuma iseng-iseng, kan ada teman aku itu yang lagi pakai video-video, iya aku bentar lagi aku mau video sama sabun gitu aja. Aku tahu sama teman-teman itu diposting ke sini, ke situ gitu. Oh, jadi yang posting temennya? Iya, teman-teman. Saya enggak tahu itu, mungkin udah kebiasaan dari waktu pas hamil pertama itu, Mas. Nah, itu kalau emang membahayakan ya saya nggak bolehkan. Gitu ya. Iya. Tapi sebelumnya misalnya pernah tahu nggak bahwa di depan sampean makan sabun itu atau jilat sabun itu pernah tahu nggak sebelumnya? Di kamar mandi itu pernah saya lihat. Saya pikir itu cuma apa ya? Cuma iseng aja. Saya nggak tahu kalau itu memang benar-benar dimakan kayak gitu. Oh, jadi... Dari Probolinggo, Laila Tuansyah melaporkan. Berita lainnya yang menghebohkan jagat dunia maya, seorang pengendara motor asal Candipuro Lumajang mengancam akan membakar motornya saat ditilang Satlantas Polres Lumajang. Video ngamuk pengendara ini pun viral di dunia maya. Seorang pengendara motor asal Candipuro Lumajang mengancam akan membakar motornya saat ditilang Satlantas Polres Lumajang. Video ngamuk pengendara ini pun viral di dunia maya. Setelah ada seorang pemuda asal Tangerang yang viral karena merusak motor saat ditilang petugas, sekarang giliran di Lumajang. Bedanya kali ini 2 pengendara yang berurusan dengan petugas, yakni bapak-bapak yang bernama Paidi dan Sagi. Keduanya asal Dusun Laharan, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro. Dalam rekaman berdurasi sekitar 1,5 menit itu terlihat 2 pengendara marah-marah hingga menjatuhkan motornya di hadapan petugas. Keduanya mengancam akan membakar motor saat petugas meminta surat-surat kendaraan. Ibda Marianto, Kanit Turjawali Satlantas Polres Lumajang pun membenarkan video ini. Ia pun menceritakan bahwa peristiwa ini terjadi di Jalan Panjaitan, Kelurahan Citro Diwangsan, Lumajang, Senin 11 Februari 2019 lalu. Keduanya pun menganggap jika tidak menaiki motornya, petugas tidak akan menilangnya. Namun ternyata prasangka tersebut ditolak petugas.
Singkat cerita, setelah perdebatan itu mereka langsung saja meletakkan motor di pinggir jalan sambil menarik pelang bensin motor tersebut. Petugas terus meredamkan emosi si pengendara, hingga akhirnya petugas meminta sang anak untuk membawa surat-surat kendaraan motor protolan itu. Dari Lumajang, tim liputan melaporkan. Berita tersebut menjadi akhir dari Warta Sepekan edisi hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, Niatus Solihah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.